20 Februari silam, seorang anak remaja bernama David Ozora Latumahina dianiaya oleh anak pejabat keuangan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Saya Abraham Silaban. Pamit, sampai jumpa 2023. Sobat, memasuki penghujung tahun 2023 mengantarkan saya pada memori sekitar 9 bulan silam. AB Plus pertama kali mengudara di tanggal 26 Maret 2023 dan kini sudah masuki episode ke-37. Dalam episode perdana, kami menyoroti satu kasus yang menyita perhatian publik. 20 Februari silam, seorang anak remaja bernama David Ozora Latumahina dianiaya oleh anak pejabat keuangan yang bernama Mario Dandi. Mario Dandi tidak sendiri kala itu. Ada Shane Lucas dan juga ada anak berinisial AG yang ada dalam tempat kejadian perkara yang sama, yakni di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kami menyoroti betul kasus ini, mengawal betul bagaimana awal mula kasus ini sampai pada akhirnya vonis dijatuhkan kepada Mario Dandi selaku penganiaya alias pelaku utama penganiayaan terhadap David Ozora, 12 tahun penjara. Shane Lucas yang ada di tempat kejadian juga divonis 5 tahun penjara. Bahkan anak AG divonis 3,5 tahun penjara. Mulutnya buka mulut, buka ya, pinter. Nah, kasus tindak penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora begitu menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, David Ozora, teman sepermainan Mario Dandi, dianiaya secara membabi buta dengan sadis tanpa adanya perlawanan. Pada peristiwa memilukan ini, saya Abraham Silaban sempat mewawancari Mario Dandi dan Shane Lucas sebelum menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sobat, hari ini aku dengan Mario Dandi. Mario, iya. Mario memilih untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan menyampaikan kepada saya akan kooperatif untuk apa yang sedang dialaminya saat ini, dan dia berjanji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi lagi dan lagi saya berupaya untuk membujuk Mario untuk bicara, dan termasuk dengan keluarga yang saat ini sedang diterpa, begitu ya Mario? Akan kooperatif ya Mario ya? Ngobrol, saya udah bilang juga Kak Sen sama Kak Agnes, saya bilang saya mau ngobrol gitu. Terus? Makanya nggak heran kalau dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Orang kita nggak ada yang tahu, bahkan saya juga nggak tahu. Mario, berarti waktu itu si Shane
sama sekali nggak tahu dan sempat nolak waktu itu, bener untuk ngajak ketemu ya? Nolaknya itu bukan nolak itu. Nolak halus lah ya, nolak halus lah ya. Nolaknya karena apa? Karena motornya rusak, terus backnya habis, sama Lu suruh ongkosin, lu nggak mau dia ya? iya dia nggak Lu mau. berarti lu jemput dia? Udah lu gue jemput aja ya. Terus dia bilang, udah lu jemput gue aja. Memang bener dia nggak tahu apa, nggak tahu mau apa. Aku saja nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Shane sendiri bisa cerita nggak Shane? Saya dengar Shane sekarang sudah mulai mengalami hal-hal yang kontemplasi lah ya, di penjara itu berpikir, banyak berdoa dan lain sebagainya. Shane sendiri apa yang dirasakan sekarang? Deg-degan sih, takut deg-degan karena dan rasa bersalah. Tapi saya harus terus maju karena ya bagaimanapun besar kecil yang telah terjadi itu harus dipertanggungjawabkan. Thank you Shane ya, terima kasih sekali lagi Shane ya. Shane, ini hanya pertama kali kita dapatkan sobat saya Abraham Silaban bersama dengan Shane saat ini. Saya bersama dengan tim berhasil mendapatkan beragam wawancara secara eksklusif untuk mendalami isu ini. Salah satunya adalah kekasih Mario Dandi, Amanda Pretia Anastasia, yang mengungkapkan di balik motif penganiayaan, termasuk menafikan bahwa dirinya terlibat dalam skenario penganiayaan terhadap Mario Dandi. Sebagaimana yang saya sampaikan, saudara, ini adalah Amanda. Amanda yang merupakan mantan kekasih Mario Dandi. Di sebelah Amanda ada Bu Dewi. Bu Dewi ini adalah ibunda dari Amanda. Dan di sebelah kanan Amanda ada Mbak Enita yang kita kerap lihat berkuar-kuar di media untuk memastikan pembelaan terhadap kliennya Amanda. Dan ada juga keluarga dan juga bagian dari kuasa hukum yang nanti akan berbicara. Saya ke Amanda terlebih dahulu. Amanda, mau tidak mau, suka tidak suka, nama Amanda itu sudah ada dalam pembicaraan publik. Amanda sendiri setelah namanya terseret-seret, apa tanggapannya? Ya, bingung ya. Tentunya aku bingung banget karena gak nyangka juga ya, jujur aku bakal sampai terseret-seret kayak gini karena aku benar-benar gak tahu. Ini sampai terjadi hal kayak gini aja aku benar-benar nggak tahu. Benar-benar nggak tahu sampai tahu. Peristiwa terjadi sampai namanya ikut terseret juga kaget ya? Iya, bahkan aku juga tahunya itu dari berita. Taunya dari berita, dari media? Dari media. Kapan pertama kali tahu itu, Amanda? Sehari setelah kejadian, aku baru tahu. Itu lewat Twitter ya. Oke. Dan itu aku dikasih tauin lewat media, ini mantannya ya, gitu. Banyak yang mention ya? Banyak yang mention. Udah mulai mention ini ya. Bahwa mengetahui kasus penganiayaannya karena banyak orang yang mention waktu itu di sosial media. Karena betul. Amanda ini memang aktif juga ya di sosial media ya. Waktu itu apa saja yang disampaikan oleh netizen, warganet, atau mungkin kerabat yang ada dalam pertemanan sosial media? Semuanya kayak, ini bener nggak sih gitu ke aku. Terus jujur nggak tahu, aku bilang gitu, nggak tahu, aku juga ikutan nggak tahu kan, bener-bener nggak tahu aku. Jadi mereka kayak make sure ke aku, ini bener nggak sih? Disangkanya mungkin aku itu masih sama dia gitu. Oke. Ya, masih. Sebentar, berarti ada misleading di sana, mispersepsi tepatnya, bahwa Amanda sempat disangka sebagai sosok AG, sosok AG yang bersama-sama dalam satu skenario penganiayaan itu. Karena waktu itu inisial masih A ya. Kebetulan aku juga inisialnya A. Oke, jadi inisialnya APA satu ya. Anastasia Pretia Amanda itu nama lengkapnya ya. Kemudian ada satu AG karena ini masih statusnya anak. Jadi statusnya anak berkonflik dalam hukum kita memang tidak sebutkan siapa nama lengkapnya, sekalipun orang sudah banyak yang tahu. Tapi balik lagi ke Amanda, ketika disangka AG artinya dibully dong pasti. Iya betul. Oh iya.
Betul. Gimana itu buliannya, bisa cerita? Ya kecewa gitu. Bener nggak Kak ini kayak gitu? Tapi aku kan nggak nanggepin ya, karena aku merasa aku bener-bener nggak terlibat, jadi ngapain aku takut? Aku ya udah biar orang-orang yang menilai aja. Amanda berkenalan dengan Mario Dandi. Banyak orang yang nggak tahu sosok Mario Dandi karena Amanda pernah bersama Mario Dandi berteman. Tentu Amanda juga sedikit banyak mengetahui karakternya. Apakah yang bersangkutan memang sejauh Amanda pernah ketahui memang suka ikut keonaran, kemudian bikin penganiayaan dan sebagainya? Aku no comment. No comment ya. No comment. Tapi sejauh yang Amanda pernah lihat, pernah saksikan memang yang bersangkutan seperti apa, Amanda? Aku no comment. Saya Abram Silaban mendapatkan video detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Di malam kelam tersebut, David Ozora dibuat tak berdaya. Berkali-kali hantaman dan tendangan dilayangkan kepada David Ozora. Sikap push up lagi diambil oleh David Ozora. Nampak bincang bertiga ya, AG, Shane dan Mario Dandi. Mario Dandi memberikan HP ya, nampak memberikan HP kepada Shane. Shane membuka HP dan ya disitulah pertama kali tendangan diarahkan kepada David Ozora, langsung diinjak. Mohon maaf sobat, ini sungguh keji ya, sungguh keji. Shane kelihatan memalingkan wajahnya di sana, tak sanggup untuk melihat. Sementara AG pun memegangi Shane dan memalingkan wajah lagi ya. AG memalingkan wajahnya. Ada selebrasi yang dilakukan oleh Mario Dandi ya, selebrasi siu, dan rekapan masih dilakukan. Dan dari sini cepat saja langsung Shane melerai, dan dua kali sobat, dua kali melerai agar Mario Dandi menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Saya akan ulang kembali ya, agar kita melihat jelas detik-detik ketika penganiayaan itu terjadi dan apa reaksi dan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang ada di sana. Penganiayaan itu dilakukan tepat di pukul 19:03 di mana saat sikap push up diambil oleh David Ozora, tiba-tiba HP diberikan Mario Dandi kepada Shane Lucas, dan nampaknya AG dibisikin sesuatu oleh Mario Dandi, dan dari sini langsung ditendang sobat, langsung ditendang begitu saja. Dan nampaknya pun Shane dan AG kaget dan mundur tuh, mereka berdua mundur, kelihatan mundur, dan tak mampu nampaknya melihat dan menyaksikan penyiksaan itu. Dan AG pun nampak menyembunyikan dirinya dan sambil memalingkan wajahnya menendang lagi dan melakukan selebrasi. Dan dari situ saya sengaja stop. AG nampak menutup wajahnya dan bersandar kepada mobil seolah nggak mampu untuk menyaksikan penyiksaan itu. Dan saya stop lagi di sini. Shane memberikan HP-nya kepada AG. AG melihat David Ozora terkapar begitu ya, dan Shane langsung menghadang Mario Dandi untuk melakukan penyiksaan. Saya ulang sekali lagi, dari sini langsung menghadang untuk melakukan pemukulan, penyiksaan, apapun istilahnya itu. Satu kali dan dua kali. Saya mencatat dua kali Shane dalam video CCTV ini menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Dan dari sana pula David Ozora terkapar, dan pada akhirnya AG langsung menyentuh David Ozora yang sudah terkapar dan berupaya untuk membalikkan badannya. Dan dari sanalah kemudian ada petugas keamanan nampaknya yang tiba menggunakan sepeda motor. Ada dua orang di sana
petugas keamanan yang menghampiri mereka semua. Dan petugas keamanan berupaya untuk memberikan pertolongan ya kepada David Ozora. Saya tidak bisa membayangkan sebetulnya apabila aksi kekejian penyiksaan ini dilakukan berkali-kali dan terus-menerus dan tidak dihentikan oleh Shane di sana. Saya nggak tahu apa yang terjadi kepada David Ozora. Nampak ini dia salah seorang warga yang juga ada dan mendatangi titik kejadian itu, barulah mengkonfrontir apa yang sebetulnya terjadi di sana dan minta keterangan kepada masing-masing pihak yang ada di sana. Saya coba percepat kembali ya, percepat kembali sampai pada akhirnya penyelamatan dilakukan kepada David Ozora. Dan semakin banyak orang yang tiba dan mencoba memberikan pertolongan kepada David Ozora. Nah, tak lama berselang ada kemudian mobil SUV merah yang tiba ya di lokasi kejadian, nampaknya siap-siap untuk segera mengevakuasi David Ozora yang sudah terkapar. Dua petugas keamanan mengangkat David Ozora, dibantu oleh Shane. Shane juga membantu menggendong dan mengevakuasi David Ozora masuk ke dalam mobil SUV. Ya. Shane ikut juga, nampaknya memastikan bahwa David Ozora juga terlentang ya di dalam mobil SUV. Mobil inilah yang membawa David Ozora untuk pada akhirnya dievakuasi. 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Bang, Oke, siap. boleh ya? Boleh satu. Oke, Siap. yang biasa ya Bang Oke, ya? silakan duduk. Terima kasih Bang. Siap. Silakan Mas Abi. Terima kasih Pak. Oke, boleh saya duduk? Boleh, silakan Pak. Boleh Pak. Ini baksonya bakso enak ya Pak ya? Pasti dong, coba Pasti ya. Bakso Beni. Ini bakso favorit. Favorit. Iya Pak. Oke. Jadi memang saya dengar teman-teman satu kantor karena lingkungannya masih dekat sini suka makan, guys saya cobain. Silakan cobain Mas Abi, pasti enak. Oke, saya cobain boleh Mas? Boleh. Oke. Kita Sambil cobain dulu. ngobrol, sambil makan, boleh saya nanya-nanya boleh. tentang kasus pertukaran bayi yang di Bogor yang sampai menteri itu datang. Oh, nonton nanti. Nonton, saya pernah nonton itu. Thank you Pak. Oke, itu kasus bayi tertukar ya? Iya, bayi tertukar di Bogor. Kasus itu kasus yang terjadi di bulan September September 2023. Jadi praktis itu sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu lah tepatnya. Jadi memang saya bersama tim dengar informasi itu, kita riset kaget nih Pak. Oh, itu. Karena hampir tidak pernah terjadi bayi tertukar baru diketahui setahun lebih dan ketukarnya rumah sakit. Setahun bukan di lebih? Pulau Samosir. Nah, itu sempat rame kan Pak? Rame itu, Ya. viral. Jadi kami dengar informasi itu dan kami langsung datangin kediaman Bu Siti ini. Bu Siti yang memang sudah merasa dan meragukan bahwa selama ini bayi yang dirawat setahun ini bukan anaknya. Kami datang ke sana, kemudian waktu kami datang ke sana, kami dengar ternyata betul sudah dilakukan tes DNA, ternyata ini bukan darah dagingnya. Dan mendekati kebenaran adalah anak Ibu Dian, itulah anaknya. Jadi karena waktu itu di rumah sakit itu yang melahirkan bayi dalam selang waktu 2 hari, itu Ibu Dian dan Bu Siti. Jadi waktu itu saya tanya Bu Siti apa yang sudah didapatkan ataupun sudah ketemu otoritas mana gitu ya Pak ya. Ternyata mereka belum ketemu Pak. Jadi mereka nggak dapat
seolah-olah mereka nggak dapat perhatian lah. Jadi waktu itu kami langsung telepon Pak Menteri, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi, karena memang dia membawahi fungsi koordinasi Menteri Kesehatan. Ini kan dugaan terbukarnya kan memang di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi kami mau bantu untuk pertemukan, untuk audiensi dan menyampaikan keluh kesahnya langsung. Berbagai peristiwa memilukan dan membuat penasaran publik kami soroti dan tayangkan untuk sobat setia AB+. Kasus bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi peristiwa yang kami dalami. Peristiwa ini bermula dari kekhawatiran seorang ibu bernama Siti Mauliah yang melahirkan secara sesar di Rumah Sakit Sentosa Bogor pada 18 Juli 2022. Pada tanggal 21 Juli 2022, menjelang kepulangannya dari rumah sakit, Siti merasa ada keanehan dari bayi yang digendongnya. Mulai dari bentuk wajah, jenis rambut, hingga warna pakaian yang dikenakan bayi tersebut. Sobat, saya Abraham Silaban dan Ibu Siti beserta dengan Pak Rusdi dan tentu saja si kecil yang kami sayangi, kami diterima dengan baik oleh Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan ini adalah momen tentu saja yang disampaikan kemarin oleh Bu Siti dan pihak kuasa hukumnya, Prof, meminta sebetulnya jalan ataupun akses untuk bertemu dengan pemerintah, Prof. Karena setelah kasusnya ramai dan viral seperti ini, tak satu pun dari instansi pemerintah, baik itu kabupaten kota, yang paling tidak mengecek bagaimana duduk perkara persoalan ini langsung dan berbicara langsung kepada pihak keluarga. Apa yang disampaikan kira-kira Mbak, kalau misalnya sekarang kasusnya kan sudah ramai, dan apa yang masih dirasa janggal kira-kira Mbak? Saya meminta ke pihak pemerintahan ya, terutama kepada Bapak ya, untuk merespon saya dan untuk cepat membereskan masalah ini dari kasus baik saya ya Pak ya. Terus memohon sama Bapak, sama pihak kepemerintahan biar cepat menyelesaikan masalah saya, biar saya dapat memangku putra saya kembali, darah daging saya. Saya kira informasi sudah sangat cukup ya, untuk nanti akan segera saya koordinasikan. Saya akan segera menugaskan Deputi 4 untuk segera turun lapangan untuk menyelesaikan. Saya kira ini simpel. Kuncinya tinggal ketersediaan dari pihak ibu yang satunya lagi untuk membuka diri, untuk juga tes DNA gitu, kemudian nanti diduduk bersama. Kalau memang itu sudah bukan putranya yang sesungguhnya, saya kira sama posisi seorang ibu, sama kok. Ya, ibu, saya kira dari ibu sana juga, dari ibu yang kedua pasti juga kalau tahu nanti akhirnya bahwa itu bukan putranya sendiri, pasti juga mudah kan. Artinya kalau itu bisa diyakinkan, itu aja saya kira. Kemudian nanti akan saya cek juga kesalahan ini, saya kira termasuk malpraktek di rumah sakit, nanti akan kita lihat dan segeralah mudah-mudahan Ibu Aulia juga bisa segera ngomong putranya yang sesungguhnya, sedangkan dari Ibu siapa yang Sata juga nanti bisa juga segera ngomong putranya sendiri saling. Saya kira simpel aja itu. Mudah-mudahan nggak lama lah nanti. Saya akan kawal langsung nanti untuk proses ini. Nggak lama, kurang dari 1 minggu, langsung selesai. Dan kita juga kaget sebetulnya. Saya sempat mikir jangan-jangan meleset. Ini bukan ketuker gitu Pak. Iya. Ternyata benar-benar ketuker. Hari ini di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan
dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Tersangka dan korban sempat terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya, Mohon maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Kita udah menyantap bakso. Sekarang kita mau minum sesuatu untuk menyegarkan ya. Jadi kita ketemu nih vendor jus. Jadi ada warung jus di sini. Mas Abe ya? Oh, yang sering di TV bukan sih? Sama TikTok, yang masalah berita? Ya. Udah pernah lihat? Pernah nonton? Makasih ya Mbak ya, udah nonton ya. Iya itu, aku sering nonton itu berita yang terakhir di Cikarang, gimana kejadian? Ya aku Bekasi tahu. Oh. Asli Bekasi. Asli Bekasi? Warga Bekasi? Jadi waktu ada kasus pembunuhan yang di Bekasi. Cewek cantik karena viral live itu. Betul, oke. Itu kenapa? Nonton. Nonton ya? Saya masuk ke... Kakak kan yang bawain? Betul, Iya. saya masuk ke TKP-nya. Ya betul. Oke, memang kasusnya rame itu, Mbak ya. Kasusnya itu kasus pembunuhan yang memang sangat keji. Suaminya karena sendiri ya? Dilakukan suaminya sendiri. Dan waktu itu di ruangan kontrakan itu ada anaknya juga yang 3 tahun sama yang 1 tahun. Iya. Jadi memang saya mohon maaf juga nih kalau saya berkali-kali sampaikan. Waktu saya masuk ke dalam, saya melihat ada cap tangan anak kecil dalam berbentuk cap tangan bercak darah gitu. Ya, bentuknya tangan anak kecil. Berarti itu benar ya kejadiannya? Itu benar. Sambil menyaksikan saya pesan dulu ya. Iya, boleh. Saya mau pesan jus buah naga. Gula susu pakai? Jus buah naga ada? Iya ada. Oke, saya pesan jus buah naga nggak pakai gula susu. Murni ya? Murni. Di kontrakan berukuran 3x3 inilah Mega meregang nyawa. Dan pada episode ini kita akan ulas kembali bagaimana peristiwa memilukan tersebut terjadi. Jadi balik lagi Pak Hasan, bisa dijelaskan kepada kami yang tinggal di rumah ini berarti 4 orang ya? 4 orang. Ada tersangka yang bernama Nando. Ada istrinya Mega. Mega Suryani Dewi ya? Suryani Dewi. Dan juga ada 2 orang anaknya. 3 tahun dan hampir 1 tahun. 1 tahun. Bisa jelaskan kepada kami kronologi itu ketika kekerasan dilakukan dan pada akhirnya berujung pembunuhan seperti apa ya? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam 7 September 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum terjadi aksi pembunuhan tersebut, di sini tersangka dan korban sempat terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu
mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya, Ya. Polres ya. Mohon maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Mohon maaf, kita nggak bisa terlalu ke dalam ya. Jadi di sini kebetulan posisi pisau dapur saat itu ada di pojok sana, di dekat sana. Kemudian pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Spontan? Spontan. Ini tidak direncanakan sama sekali? Tidak. Begitu keji, Pak Hasan, Anda menyatakan ini tidak direncanakan sama sekali? Ini saya bisa lihat, Sobat. Ini masih ada bercak darah ya. Bercak darah yang ada di sini. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Betul. Sesaat beberapa jam setelah kejadian, setelah jasad korban dimandikan oleh tersangka, lalu setelah bersih, lalu jasad korban dibawa oleh tersangka, ditidurkan di sini. Setelah jasad korban ditiduri, ditutupi oleh handuk berwarna hijau. Di situ ada jeda beberapa jam saat tersangka bingung harus apa setelah itu. Disitulah anaknya terbangun dan kebetulan ada sisa darah yang belum sempat dibersihkan oleh tersangka. Itulah yang dipakai oleh anaknya. Mengenai pelaku yang sempat pergi dan kemudian korban sempat ditaruh di sini dan dimandikan, kami dengar sesaat setelah korban dipastikan meninggal dunia, dibawa ke dalam lalu dimandikan, dibersihkan, sangat bersih. Setelah bersih lalu jasad korban ditiduri di sini dan langsung diselimuti menggunakan selimut berwarna hijau. Apakah yang bersangkutan ketika diinterogasi oleh Pak Hasan selaku Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat mengakui perbuatannya iya, tapi apakah yang bersangkutan menyesali perbuatannya? Tersangka mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya. Ia menyesali perbuatannya? Menyesali perbuatannya. Meskipun peristiwa itu sangat keji ya Pak. Dan sulit Pak Hasan. diterima. Sulit untuk diterima ketika melukai itu memang di bagian leher ya? Betul. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan? Ini tentu saja kita hadir di sini untuk memberikan pesan kepada publik di luar sana agar peristiwa ini semata-mata juga nggak terjadi di mana-mana tempat, Pak Hasan. Betul, jadi untuk pesan ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, tindak kekerasan di dalam rumah tangga ini tidak hanya juga terjadi, bukan hanya terjadi di perempuan, itu juga bisa terjadi di laki-laki. Jadi barang siapapun yang merasa mengalami tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, silakan saja melapor. Silakan melapor dan langsung saja peran aktif. Langsung ketika dimintai keterangan oleh polisi, langsung saja, tidak usah takut karena polisi pasti akan memberikan safe house dan lain-lain bagi siapa saja korban yang mengalami tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi untuk siapapun jangan ragu untuk melapor dan jangan juga takut untuk dimintai keterangan karena bisa berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun laporan tak lantas langsung ditahan ya sebetulnya ya, Betul. Pak Hasan ya, karena sebetulnya ada mekanisme mediasi ataupun restoratif justice. Betul. Setidaknya dilakukan untuk memediasi upaya-upaya kekerasan terhadap pasangan suami istri ataupun kekerasan dalam rumah tangga ya. Betul, khususnya untuk penanganan juga secara umum maupun di Polres khususnya dalam kasus ini kita sulit untuk mendapatkan informasi yang detail ketika memang dari pihak pelapor ataupun korban itu pun belum kita mintai keterangan, kita belum bisa mendapat keterangan karena mungkin ada kendala kesibukan dan pekerjaan selain itu. Terima kasih sekali lagi AKP Said Hasan, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat sudah berbincang bersama kami. Kami sekali lagi hadir di sini untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada sobat semua yang bertanya-tanya tentu saja di luar sana, dan kami melakukan ini dengan berhati-hati tentu saja di sini dan menghormati segala keadaan dari pihak keluarga yang sedang berduka. Ini Kak, buah naga segarnya murni soalnya, Murni jadi ya? segar pasti. Kalau apa yang kemarin tuh yang baru yang bapak bunuh 4 anaknya itu kakak kesana juga. Itu juga tragis. Ya, saya juga Itu kesana. benar bapak kandung ya padahal ya. Itu betul. Jadi inisialnya P. Inisial tersangka P. Dia punya anak kecil
anak paling gede itu usianya 6 tahun, ya. Kemudian yang nomor 2 4 tahun, nomor 3 3 tahun, sama yang terakhir itu 1 tahun. Dia punya masalah, punya perselisihan lah dengan istrinya. Belakangan motifnya disebutnya cemburu. Tapi kan yang kita semua kaget, kok iya sampai pada akhirnya anaknya yang jadi pelampiasannya. Iya. Kan awalnya kan istrinya yang sampai ke rumah sakit, betul kan? Kemudian dia menghabisi anaknya dengan cara keji. Waktu sadar lagi semua itu, dan memang sedih banget sih itu. Iya. Saya waktu ke sana merasakan betul kesedihan yang begitu luar biasa sih. Betul-betul sedih saya, Mbak Diana. Karena saya nggak bayangin ada model orang tua, model bapak yang seperti ini, yang entah apapun masalah dalam keluarganya, masa iya anaknya yang jadi pelampiasannya? Semuanya lagi ya? Semuanya lagi. Dan satu persatu dalam keadaan sadar. Ya intinya saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Itu aja. Anda merasa menyesal nggak atas perbuatan yang Anda lakukan? Rabu 6 Desember 2023, berita pilu datang dari selatan Jakarta. 4 orang anak berusia 6, 4, 3, dan 1 tahun ditemukan tewas di dalam rumah yang terkunci dengan kondisi mengenaskan. Korban diketahui dibunuh dengan cara dibekap satu persatu oleh ayah kandungnya, Panca Darmansyah. Dalam aksinya, Panca membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk membunuh anak-anaknya. Pelaku sendiri ditemukan petugas di kamar mandi dalam kondisi lemah hendak bunuh diri. Panca pun beralasan jika dirinya menghabisi keempat anaknya lantaran cemburu setelah menyadap media sosial istrinya yang berisi percakapan mesra dengan lelaki lain. Di hadapan awak media, Panca mengaku menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap 4 anaknya. Apa yang melatar belakangi Anda melakukan perbuatan tega melakukan pembunuhan ke 4 anak Anda? Bisa Anda jelaskan? Ya intinya saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Itu aja. Anda merasa menyesal nggak atas perbuatan yang Anda lakukan? Sangat menyesal sebenarnya, kenapa saya masih hidup aja sih. Ya, saya juga ikut dengan anak-anak. Jadi Anda berpikir setelah Anda melakukan pembunuhan terhadap anak Anda dan Anda bunuh diri gitu? Iya benar. Tapi saya ternyata masih dikasih kehidupan dengan 5 kali percobaan. Anda menyesal? Ya untuk saat ini saya menyesal atas perbuatan saya. Awal mula yang dilakukan ya, akibat dari rasa cemburu, sakit hati pada istri. Iya, karena saya melihat dari pertama dari chat WA WhatsApp, lalu saya sempat telepon itu lakinya, tapi nggak lama diblokir. Terus yang di hari Minggu saya hack Instagram istri saya baru lihat itu secara detail, ternyata bukan 1 orang aja, ada 3, kisaran 3 orang yang melakukan kayak apa ya, chat yang seperti kayak suami istri. Sobat, 37 episode sudah. Sepanjang tahun 2003, saya Abraham Silaban bersama dengan tim HB Plus, kami menyoroti berbagai kasus dan langsung terjun ke tempat kejadian perkara, ke lapangan, bersentuhan langsung, bahkan melihat dengan mata kepala kami sendiri, dengan kasat mata. Setiap data-data, setiap fakta-fakta kami kumpulkan untuk memberikan informasi yang akurat, cepat, dan komprehensif kepada Sobat AB Plus semua. Tentu apa yang kami lakukan tidak mudah. Berbagai rintangan kami lalui ketika kami di lapangan. Panas, hujan, terik matahari menjadi makanan kami sehari-hari. Tapi apapun itu, kami upayakan yang terbaik kepada pemirsa dan sobat setia AB Plus di jam tayang kami setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Saya Abraham Silaban. Pamit.
Sampai jumpa 2023.